Nah, zaman sekarang kita punya serum yang berbahan dasar emas untuk bisa glowing. Sekarang beliau sudah menjadi ini marketing sekarang. Tadi CEO, sekarang jadi chief marketingnya. Iya, multi gitu. Pokoknya semuanya ya. Tapi udah kayak bestie. Gitu. Udah kayak bestie. 89, 93. Tekor, nyenengin gue, nyenengin gue. Suasana ngabuburit di bulan Ramadan saya manfaatkan untuk main ke rumah pengusaha kecantikan Erika Anca. Halo. Apa kabar Erika? Baik, alhamdulillah sehat. Oke, senang sekali loh udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol nih. Yes, Iya. sama, senang banget. Aku manggilnya atau biasanya disapa Erika atau Anca sih? Erika. Erika. Jadi teman-teman, klien itu nyapanya Erika. Ya, Oh Erika. gitu. Erika. Apa panggilannya? Mbak Erika atau Teh Erika atau? Bebas sih, panggil Bebas. nama juga boleh. Oh gitu. Ya, enak aja. Tapi lebih ke Erika ya. Kalau Anca sendiri itu apa? Nama suami. Oh, oke. Jadi Erika. Nama panggung ya kan jadinya. Nama panggung. Yes. Nama panggungnya yang mana dong berarti? Emang namanya Erika sih, cuman sejak menikah kebetulan nama suamiku tuh Anca, jadi kayak match aja ya. Mantap sekali. Iya. Tapi mixnya oke loh, Erika Anca. Iya. Maksudnya brandnya oke tuh. Nyebutinnya gampang. Yes. Ya oke. Erika Anca. Tapi kita udah sepakat aku manggilnya Erika aja ya. Oke. Pengusaha kecantikan, ya kan? Kalau aku cari-cari tahu sih kayaknya udah lebih dari 10 tahun, bahkan mungkin hampir 15 tahun. Betul sekali. Luar biasa. Riset saya. Riset. Hampir menyentuh 15 tahun atau justru lebih dari 15 tahun sih? Hampir 15 tahun. Hampir 15 tahun. Kapan tepat 15 tahunnya berarti? Pokoknya start itu tuh di 2000 awal banget tuh ya. 2012, 2013 tuh itu. Okay. Tapi kalau mulai benar-benar profesional itu di 12 tahun terakhir ke sini. Oke. Gitu. Karena di awal-awal itu kan kayak masih berkecimpung lah gitu. Cuman kalau globalnya 15 tahun. Wow. Dan sepertinya sih prediksi akan selalu mencintai dunia kecantikan ya. Ya, karena memang karena ini hobi yang dibayar menurut Betul, aku gitu. betul. Jadi kita melakukannya setiap waktu enjoy. Iya. Pekerjaan yang menyenangkan itu adalah hobi yang dibayar. Gitu. Dari mana awalnya memutuskan untuk bisnis kecantikan? Kan di kita ini ada bisnis kuliner, ada bisnis fashion mungkin, tapi fokusnya ke kecantikan. Awal mulanya gimana sih? Awalnya mungkin itu tadi karena fashionnya di situ, suka gitu dari dulu waktu masih gadis tuh sukanya ke hal-hal yang beauty enthusiast kayak gitu. Nah ternyata pas setelah ke sini nyari kegiatan yang untuk ngisi waktu awalnya gitu, karena nggak berpikir ini akan menjadi bisnis yang menjanjikan lah gitu istilahnya. Tapi ternyata pas udah dijalanin, akunya fun, dan ternyata tren di dunia kecantikan itu kan selalu update ya. Betul kok sekali. Seru gitu. Yeah. Terus ya udah aku mencoba belajar, terus lihat peluang usahanya juga. Akhirnya sampai sekarang terusan kayak gitu. Sampai sekarang dan sampai nanti. Insya Allah. Hasilnya juga udah oke ya. Apa ya? Hasilnya oke sekali loh. Amin. Iya. Iyalah. Aku tarik mundur dulu deh. Asli atau lahir di mana sih Erika ini? Kelahirannya Bandung. Kelahiran Bandung. Tanggal dan bulannya aja deh, nggak usah pakai tahun. Kalau tahun biasanya rahasia kan ya. April. Tanggalnya nggak disebut. Tanggalnya 17 April, tahunnya cari tahu sendiri. Ya, menurut pemirsa saya lah. 89, 93. Tekor, nyenengin gue. Loh, ya kan? Saya sebagai tamu harus membuat harus wise, ya. senang tuan rumah dong. Kalau salah ngomong langsung suruh bad mood pergi gitu saya. ya. Gitu. Bad mood gue. Betul, asal tahu aja ini adalah
ruang kerjanya Erika, Ya, studioku ini. ya kan? Setiap hari di sini selalu ya? Bisa di sini, bisa juga di studio yang satunya lagi, studionya tergantung dengan kebutuhan pekerjaan. Baik, ya. 17 April? Ya kan? 17 April kan? Iya, Aries. Lahir di Bandung. SD SMP-nya sekolahnya masih di Bandung atau gimana? Pindah-pindah. Jadi SD-nya di Tasik, sempat di Garut juga, udah gitu di Rangkas Bitung, terus kuliah juga Bandung lagi, kerja sempat di Jakarta, nikah sempat ke Medan, terus balik lagi ke Banten, Serang. Balik lagi? Kenapa pakai kalimat balik lagi? Karena kan emang pas nikah tuh ke Medan kan, ke Sumatera Utara. Nikahnya di Serang? Nikahnya di Serang, tapi dibawa karena suami tugas juga di Medan, asli sana, sempat di sana, terus baru pindah lagi ke sini sekarang. Gitu. Kenapa selalu berpindah-pindah tempat ya? Apakah bapak atau ibu kerja? Ikut orang tua saya dinas dulu waktu masih kecil, jadi tiap 5 tahun, 7 tahun sekali itu kita pindah. Mutasi orang tua kan tugasnya. Yes. Serunya apa sih jadi seorang anak yang di SD, di SMP pindah-pindah? Temennya banyak ya? Berarti Erika termasuk orang, prediksiku ya, Erika termasuk orang yang supel ya? Maksudnya gampang berteman atau gimana? Senang berteman dan juga emang ini aja sih, friendly aja semua. Gampang berteman ya? Sebagai informasi saja, ini baru kali pertama saya ketemu dengan beliau nih. Tapi udah kayak bestie gitu. Udah kayak bestie. Jadi aku ketemu sama beliau mungkin baru 20 menit, terus buka kamera, kita podcast. Jadi guys, tapi di podcast ini udah kayak hampir. Bentar lagi saya yang akan mewawancarai dia. Aku tuh lebih suka bertanya daripada ditanya. Gitu. Kalau aku ditanya tuh kepo diem. Ya? Iya, aku orangnya kepo. Betul. Jadi itu jadi karena watak karakternya Erika itu mudah berteman, jadi kayaknya nggak ada kendala ketika pindah-pindah kota ya. Iya, benar. Ya karena udah biasa kan ke lingkungan yang baru. Terus juga waktu pas kuliah juga banyak temen dari berbagai daerah dan jadinya udah kayak ya biasalah datang dan pergi dari daerah manapun dan karakternya gimana. Karena kan kayaknya berat kalau seorang anak pindah-pindah terus dia agak susah bergaul kan, kayaknya baru dapet temen mau mulai akrab pindah lagi, tapi Anda sepertinya. Tapi aku jadinya punya banyak sahabat di setiap kota aku tinggalin. Betul. Gitu. Semua kota adalah rumah Anda ya? Iya. Jadi aku kemana aja tinggal ngabarin saudara, temen. Karena mereka juga pasti masih. Pastilah, betul. Kuliah di mana? Di Unpad, Bandung. Unpad, ambil jurusan apa? Hubungan internasional. Yang di Jatinangor. Oh, di Jatinangor. Oh, saya di anak Unpad. Cikuda. Oh, iya. Enggak, aku Unpas. Seni musik, cuma nongkrongnya di Cikuda. Oh, di Cikuda. Ada kampus Ungu kan? Iya. Kok kampus Ungu? Kosan Ungu ya? Kosan Ungu Cikuda itu daerah Jatinangor ya? Iya. Oh iya, ada. Iya. Ngekos atau tinggal sama saudara waktu di Unpad? Ngekos. Ambil apa tadi? HI, FISIP. Wow. Nyebrang ya? Yes. Cuman begitulah hidup. Tapi tidak ada ilmu yang sia-sia. Oh betul. Jadi, betul. Implementasinya aja yang beda, tapi ibaratnya semuanya bermakna sih. Iya, kalau aku sih meyakini ilmu yang didapat di kuliah juga kayaknya banyak diterapkan di dunia. Diplomasinya. Ya, diplomasinya. Oke. Banyak hal sih. Yes. Ketika terjun ke bisnis kecantikan, itu berarti bisnis pertama ya? Atau sebelumnya nyoba-nyoba bisnis lain dulu? Pernah nyoba bisnis lainnya, cuman nggak yang diseriusin banget. Apa tuh? Loh. Kayak di bisnis fashion. Pernah. Terus aku juga pernah kerja juga di perusahaan asing, di bank, di BUMN. Itu cuman ternyata yang paling enjoy di bisnis. Aku mau fokus seorang Erika Anca sebagai pengusaha aja deh. Siap. Kan kalau kerja itu kan sebagai karyawan. Kalau sekarang kan pengusaha. Berarti tadi usaha pertama adalah fashion. Iya. Gitu kan? Waktu masih kuliah atau gimana? Awal nikah. Oh begitu. Sebelum nikah sama sekali tidak bisnis ya? Tidak, kerja aja. Oh begitu. Jadi setelah menikah, akhirnya Anda memutuskan untuk belok, bisnis. Gitu kan. Belok ke hal yang lebih ini. Karena mungkin waktu itu adalah pilihan yang paling
make sense gitu untuk aku ya, karena waktu itu kan memang jauh dari keluarga gitu, ngisi waktu, kemudian alhamdulillahnya pas abis merit itu nggak lama punya momongan, jadi kan yang paling kayaknya bisa kita kerjain tanpa ninggalin rumah itu gitu. Iya. Sejauh apa dukungan suami tercinta terhadap pilihan Anda sebagai pebisnis? Kalau sekarang sih udah kayaknya 1000%. Iya, di awal dong. Oh, kalau di awal sih dia 50-50. support juga, cuman kayak ya mungkin masih nyoba-nyoba, ya udah nggak apa-apa gitu. Artinya kan tidak mengekang kan? Enggak. Tapi tetap memantau. Iya. Dari kejauhan dan dari dekat. Awalnya mendapat support tapi sekarang udah 1000%. Yep. Iya. Fashion yang bikin gagal apa ya? Karena nggak ini aja sih, mungkin karena aku nggak serius aja waktu itu, karena memang nggak niat juga waktu itu, iseng aja gitu. Yang emang aku sukain tuh yang memang di dunia beauty. Oke. Dari fashion langsung loncat ke beauty atau ada lagi sesuatu di tengahnya? Enggak, beauty. Oke. Dan ini adalah pilihan yang udah hidupku lah. Hidupku. This is my life. Oke. Kalau di bisnis kecantikan, apakah hanya sebagai pelaku aja atau maksudku di belakang meja atau? Aku handle juga untuk produksinya. Oh ya? Terus juga hampir semua hal ya, karena memang ini dari nol banget ya aku ngebangunnya. Karena kalau dari yang beauty ini kan aku juga punya beauty studionya untuk treatment, kemudian aku juga punya brand skincare. Nah, brand skincare-nya ini formulasinya segala macamnya aku yang arrange. Dari mulai brandingnya, dari mulai strategi marketingnya, bahkan kayak gitu, itu semua masih aku yang turun semuanya. Cuman ya ada tim yang bantu sih. Ya pastilah, nggak bisa jalan sendiri, tetap harus ada tim ya. Untuk konten atau formula dalamnya itu Anda sendiri juga yang memikirkan? Jadi aku kerjasama dengan pabrik skincare. Mereka ada R&D, tapi tetap aku yang arrange apa maunya di dalam situ, dan aku juga riset kan kandungan apa yang istilahnya yang aku mau ada di situ, yang bagus juga untuk dipakai sama masyarakat Indonesia pada umumnya gitu. Iya, fokus ke masyarakat Indonesia ya, karena kulit orang Indonesia kan beda sama kulit orang luar ya. Pasti, itu betul. Oh begitu. Wow, susah nggak sih Bu? Maksudnya itu Anda belajar otodidak atau? Jadi aku basicnya sebagai di dunia kecantikan ini, basic aku juga sebagai beautician. Jadi aku tuh ngambil diploma internasional sebagai beautician. Sorry, apa? Beautician. Apa tuh? Jadi terapis profesional untuk kecantikan. Jadi tata ahli kecantikan kulit gitu. Itu belajar dulu? Iya, ada sekolahnya. Berapa lama waktu itu? 3 tahun? Itu 1 tahunan untuk diplomanya. Oh diploma D1 ya? Kalau di luar itu masternya sih sebenarnya, karena dari Swiss ya itu. Anda belajar di mana Bu? Dia ada kelas yang kampus cabangnya ada di sini, tapi pusatnya di Swiss. Jadi di setiap negara di dunia itu yang Sidesco namanya, itu ada cabangnya. Nah, aku sekolah di situ, terus ujiannya tapi sama pembimbing dari luar. Itu produk Swiss. Iya. Tapi ada sekolahnya di sini. Di sini tuh di mana sih? Di Jakarta? Di Jakarta. Jadi Sidesco Section Indonesia. Iya. Pusatnya di Swiss tapi di setiap negara ada. Di Indonesia hanya ada di Jakarta. Dan untuk menempuh itu 1 tahun. 1 tahunan. Waktu pas COVID itu 2020. Oh begitu, online dong? Online. Belajarnya. Online, tapi pas ujian aku ke Jakarta untuk offline tes. Wow. Jangan-jangan Anda satu-satunya pengusaha kecantikan yang punya gelar itu? Kalau di Banten ya mungkin ya. Kalau Jakarta nggak banyak. Silakan sombong. Aduh. Di Banten itu luas loh Bu. Iya. Jadi Anda satu-satunya orang. Sekolahnya juga susah, serius itu susah. Iya. Bukan hanya sekedar punya uang aja ya. Nggak bisa, karena temanku juga ada yang nggak lulus itu orang Surabaya, karena dia nggak bisa face the question waktu betul. ujian. Oh begitu. Karena yang ujian, yang judge-nya bule. Jadi kita pakai standar internasional. Jadi perlu di-highlight lagi bahwa Erika Anca ini satu-satunya pengusaha kecantikan di Provinsi Banten yang punya gelar diploma Sidesco internasional. Diplomasi
Diesco International. Silakan googling. Iya. Kalau diterangkan secara sederhana itu apa sih? Apa tuh? Gelar itu? Jadi gelar itu adalah gelar tertinggi di bidang kecantikan sebagai aesthetician atau beautician. Jadi itu adalah yang menandakan satu orang itu bahwa dia memang pro di bidang itu. Nah, dalam masa pelajarannya itu kan kita diajarkan banyak hal ya tentang beauty ya, tentang spa, tentang skincare, formulasi skincare, bahkan bahan-bahan herbal, massage, terus juga tata kecantikan kulit, banyak hal gitu. Jadi nggak asal kayak buka studio atau bikin krim, tapi aku juga mumpuni di bidang itu. Bukan cuma manfaatnya, tapi efeknya juga aku tahu. Gitu. Wow, iya. Ada landasan kuatnya ya, gitu. ada akarnya. Oh, begitu ya. Dan ijazahnya. Saya jadi agak takut nih ngobrolnya. Dan ijazahnya itu tuh berlaku secara internasional. Jadi kalau misalnya aku jadi TKW keluar sebagai beautician, ngapain Anda jadi TKW? Kenapa jadi tiba-tiba Anda jadi TKW? Ya maksudnya saking prestis. Karena kalau di luar negeri itu nggak bisa, Say. Nggak bisa yang istilahnya kita ngelamar kerja di beauty spa atau misalnya di klinik, di beauty studio gitu, bawa-bawa diri aja. Biasanya mereka minta legitimasi itu. Betul. Dan apalagi mereka saklek. Standar di luar jauh ini ya. Iya, sebenarnya di Indonesia pun juga ada seperti itu ya, sertifikasi profesi ada, cuman mungkin belum umum aja. Aku juga punya sertifikasi Indonesia, juga punya, yang internasional aku punya. Ya pengen lebih enak aja sih kerjanya dan lebih trust. Berarti Anda memang totalitas ya Bu ya? Ya harus totalitas. Iya, saya pikir kalau dilihat dari luar yang belum kenal Anda kan mungkin si Ama ya karena dia punya uang aja gitu. Tapi kan tidak semata-mata Anda punya uang, tapi punya otak. Ilmunya bukan, maksudnya ilmunya juga itu loh gitu. Berarti Anda pengen juga mencari ilmunya. Iya, karena memang kenapa aku seserius itu untuk mendalami itu, karena banyak isu di Indonesia tentang kecantikan itu aku rasa kok masih minim pengetahuan orang-orang. Betul. Begitu juga dengan produk-produknya, tindakannya. Makanya mungkin beberapa kali kita lihat berita-berita di media betul sekali. Tentang penyalahgunaan, oknum-oknum. Betul sekali. Yang mana korbannya kan masyarakat. Nah, masyarakat yang awam ini kan dia nggak tahu sebenarnya yang ngerjain dia itu siapa. Nah, minimal kalau misalnya aku salah satu dari profesional di bidang beauty, bisa mengedukasi lah. Bukan semata tentang bisnisnya aja, tapi lebih kayak dedikasi juga aku sebagai seorang beautician yang memang profesional tuh bisa kasih efek yang bagus gitu loh. Terutama di Banten apalagi ya. Betul. Nah, itu belum. Mungkin revolusi kecantikan itu mungkin baru beberapa tahun terakhir. Karena memang aku kan tadi bilang aku dari Jakarta, dari Bandung, dari Medan segala macam. Itu kan aku ibaratnya juga memperhatikan trennya seperti apa pasti. Gitu ya. Gimana di sana, kok pas ke Banten, ini ibu kota provinsi loh. Betul sekali. Paling dari Jakarta 2 jam paling lama. Betul. Tapi kok kayaknya untuk teknologi kecantikan, terutama kita bicara kecantikan ya. Untuk hal-hal lain ya boleh juga kalau ngajak aku debat ya. Tidak. Oke. Ya, pokoknya untuk hal-hal yang sebenarnya standar di sini tuh waktu itu pas aku baliklah pulang ke sini, kok kayaknya langka gitu. Padahal ini bukan hal yang susah. Nah, itu salah satu triggernya kenapa aku kayaknya ini peluang juga nih untuk bisnis. Iya, berarti peluangnya masih sangat besar dong ya? Yes. Iya. Dan bisnis kecantikan kayaknya nggak akan pernah padam ya? Selama masih ada perempuan di muka bumi ini. Ya pasti dong. Bisnis kecantikan tidak akan padam. Bahkan dari zaman Cleopatra Anda tahu. Betul. Cleopatra sampai minum emas saking dia pengen glowing. Ya kan? Nah, zaman sekarang kita punya serum yang berbahan dasar emas untuk bisa glowing. Sekarang beliau sudah menjadi marketing sekarang. Tadi CEO, sekarang jadi chief marketingnya. Iya, multi gitu. Pokoknya semuanya ya. Bisnisnya di Kota Serang dan di Kota Cilegon ada lagi? Kota Serang, Cilegon, dan di Sumatera Utara. Wow, di Sumatera Utara? Itu yang handle adik iparku, dokter. Oke, gitu. Mantap. Informasikan dulu dong, walaupun mungkin banyak yang sudah tahu, di Serang ada apa saja, di Cilegon ada apa saja? Update nih buat teman-teman mungkin yang udah sedikit banyak udah mengenal Brogism ya. Untuk di Serang sendiri ada di Citraland. Yes.
Terus yang di Cilegon itu di Ruko Sukmajaya, tapi sekarang udah aku remote ke Sepang. Jadi sekarang ini aku lagi lagi bangun. Insya Allah ya, mudah-mudahan lancar. Itu projectnya tuh spa dan beauty center terbesar di Banten gitu. Jadi aku bikin wellness spa di sini, dan ini udah 50% rampung, tapi udah mulai berjalan. Karena ada 2 gedung dan gedung utama udah buka. Gitu. Pelan-pelan ya. yang di Citraland tadi kan masih Broadgasm. Terus yang di Cilegon dioper ke Sepang. Sepang Mountain ya. Sepangnya Citraland, potongan dari Citraland. Jadi nggak jauh ya dari studio utama. Berarti yang di Cilegon kosong dong? Yang di Cilegon ya, udah handle di sini semuanya. Terus yang baru tadi yang 50% itu di mana? Di Sepang. Oh, di Sepang. Jadi nanti Sepang akan menjadi itu yang jadi senternya. Oh begitu. Ada apa aja nanti yang di Sepang itu, yang tadi itu ya? Nah, aku punya pengalaman menarik nih. Kebetulan aku kan suka traveling ke berbagai negara sebelum COVID terutama. Nah, terakhir itu aku ke Jepang. Nah, di Jepang itu ada budaya mereka, itu adalah untuk relaksasi. Jadi di hotel tempat aku tinggal itu ada yang namanya onsen. Kalau mungkin generalnya jacuzzi ya. Tapi di situ air panasnya dari alam gitu, onsen itu. Nah, itu bagus sih buat beauty sama untuk kesehatan juga. Nah, qadarullahnya mungkin dikasih kesempatan sama Allah untuk bisa wujudin itu juga di tempat baru aku itu. Mantap. Itu air panasnya apakah belerang atau enggak? Kalau di sini kan nggak ada sumber air panas kan. Betul. Iya. Tapi aku adain gitu. Jadi emang buat terapi. Jadi begitu. Jadi ada saunanya, ada spanya. Nah, spanya juga aku ngambil dari berbagai daerah, dari Bali, dan kemudian aku ngangkat tematik untuk spa ini itu Banten Pride-nya. Jadi budaya-budaya dari Baduy itu aku masukkan sebagai elemen-elemen untuk treatment nantinya. Kearifan lokal masih tetap diangkat ya. Karena kan kita sudah biasa dengan Bali, dengan Javanese massage, Thai massage. Kita punya Banten, kita juga punya heritage dan culture yang kuat, nah itu akan aku naikkan. Jadi dari vibes-nya, ambience-nya semua aku bakal build seperti itu. Wow. Nanti kalau yang Sepang jadi, yang di Citraland apakah akan ditutup satu ke Sepang semua atau gimana rencananya? Iya, rencananya memang akan disentralisasi. Iya ya, jadi itu one stop place aja ya. One stop beauty center. Dia datang, wow. Ya. Dan brandnya tetap pakai apa, Dok? Broadgasm. Broadgasm itu brand utamanya ya? Karena ada satu lagi kan yang Lebiol. Iya, itu apa tuh? Itu skincare-ku. Oh, skincare. Itu yang ada di sini. Berarti untuk mendapatkan Lebiol itu ada di dalam Broadgasm itu. Ada di Broadgasm. Oke, mantap. 50% progresnya. Kira-kira prediksi sampai 100%-nya kapan ya? Aku sih pengen ngejarnya setelah Lebaran ini ya, mungkin 1-2 bulan lah. Karena sebenarnya itu ada 2 gedung. Nah, gedung utama itu sekarang sudah open, udah operasional. Jadi udah soft opening. Cuman memang aku belum woro-woro lah istilahnya, karena memang yang cabang Citraland masih ada. Nanti aku bakal undang. Ya. Mantap. Kita akan bersama lagi. Yes. Oh iya dong. Setiap hari pun jadi kita bersama. Oke, sip. Persaingan bisnis kecantikan. Aku tadi mau nanya sih sebenarnya, kalau persaingan bisnis kecantikan untuk seorang Erika Anca bagaimana sih? Tapi kayaknya Anda berada di papan atas, kayaknya nggak ada saingan. Allahu Akbar, amin ya Allah. Jadi pertanyaan itu kayaknya udah tidak berlaku itu. For honest, siapa yang menjadi saingan Anda sekarang? Tidak ada dong. Oh, banyak kali. Tapi maksud aku tidak saingan kecil gitu. Anjir. Ya Allah. Wow, ngajak ribut, guys. Please. Kan yang ngomong saya, bukan Anda. Enggak, guys. Jadi sebenarnya ya, saat kita decide untuk terjun ke dunia bisnis sebagai pengusaha, kompetitor itu adalah salah satu hal yang pasti akan kita temui setiap waktu, all the time. Jadi istilahnya kalau aku menyingkapi itu kayak do I like I care? Ya udah, lu sama usahanya ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi aku nggak pernah menganggap itu adalah satu ancaman atau gimana. Karena mereka memang tidak mengancam. Tapi yang terancam kayak saya kan ngompor-ngomporin aja. Tapi sekarang tuh Kota Serang khususnya ya, kita ngobrol ya, itu memang
pesat loh. Betul. Itunya apa pertumbuhan Betul, bisnis betul. beauty-nya. Kuantitasnya mungkin bertumbuh. Yes. Tapi yang satu kualitas dengan Anda kan tidak ada. Kalau ada Iya, karena kan tadi tuh udah jadi highlight. tapi mudah-mudahan kan menginspirasi lah. Jadi Oh ada iya, juga betul. regenerasi. Iya betul. Kalau melihat orang sukses itu harus diambil Harus. bagusnya. Ya, Kalau jangan Anda cuma iri-iri doang, Nggak boleh. ngapain? Lo nggak bisa dapat esensinya karena itu Betul. adalah hal yang gue ambil juga dari senior gue. Oh, betul. Pernah nggak suka sama orang-orang yang sukses. Yes, betul. Role model. Dan sosok Erika Anca hari ini itu ya tidak langsung Enggak. jadi gitu aja Hmm. karena kan butuh proses. Jadi kalau misalnya ada, kita julid dikit. Iya boleh. Julid. Jadi kalau misalnya ada tiba-tiba owner apapun itu setahun Coba 2 tahun, di-mention siapa namanya? nggak tahu. Oh, nggak tahu ya? Nggak temenan. Oh iya. Satu, Enggak dua- temenan. Anda tidak di circle dia. Gue yang nggak laku di Oh iya. situ. Kenapa? 1-2 tahun dia udah jadi sultan mulai jadi dia suka whatever it is branding or what. Tapi gue salut sih. Kenapa? Ya karena kalau bisa kayak gitu mungkin udah kaya kali Indonesia coy. Oke. Ngerti gak? Iya. 1-2 tahun dia udah melebelin dirinya. Ya udah on top lah. Iya. Gue 15 tahun lagi masih begini coy. Iya, betul. Istilahnya. Iya. Itu beneran sarkas ya? Iya. Bahkan 9 naga dinobatkan menjadi 9 naga pun di usia mereka yang udah sepuh-sepuh. Yes. Mungkin di usia kita saat ini mereka tuh lagi Betul sekali. produktifnya, bahkan mereka tuh tidak Yes. pernah melabelnya sebagai sultan di Indonesia. Mm-mm. You know what? Iya. Jadi kalau misalnya ada hal yang itu zaman sekarang, ya mungkin bagus buat personal branding, cuman untuk business mentality itu nggak bisa cuman. Makanya banyak orang yang mungkin baru nyoba bisnis setelah tahu goyang. Betul. Karena lu mau jadi pengusaha terus berharap kaya, lu mimpi. Iya bener. Aku pernah dengar istilah itu. Mimpi tuh kaya tuh bonus. Iya bener. Jadi pengusaha itu memang bukan untuk Kaya. bikin kita kaya. Hmm, Gitu. nggak bisa coy. Dan kan naik turun ya? Yes, dan itu lu harus siap untuk itunya. Bonusnya kaya. Iya bonusnya kaya. Bonusnya kaya, tapi kalau misalnya kamu udah bisa ngelewatin up and down-nya, pressure-nya, oke lah cobain aja dulu. Karena juga aku aku yang sekarang di titik ini pun tidak pernah merasa bahwa aku mumpuni ya. Mhm. Masih karena tiap hari itu apalagi pasca Covid itu Yes, pelajarannya betul sekali. besar banget bagi kami yang berusaha. Iya. Ibaratnya stay aja tuh udah oke banget ya. Karena Iya. banyak juga kan teman-teman yang akhirnya harus memilih Yes. nggak lanjut Iya. gitu. Oke. Tiga kata yang menggambarkan Erika Anca, watak kepribadiannya, karakternya gimana sih 3 kata? Brand, Yes. beauty, Oke. behavior. Oh iya pantas banget. Miss Universe kali gue. Iya, memang identik sama kecantikan banget ya. Iya. Sampai sebel kayaknya yang denger. Loh, enggak dong. Oh, enggak. Kalau itu faktanya seperti itu, ya yang sebel berarti yang ini aja, Yang yang iya Pasti gitu. nggak Kan kita suka. juga nggak bisa Apa menyenangkan sih? semua orang di seluruh Iya. dunia. Kenapa sih gak suka ngapain? Emang lu ngapain? Kesel. Mantap. Ini seru banget. Tapi setelah saya ngobrol sama Erika ini ada satu sosok lagi yang harus wawancara beliau. Jadi saya harus berbagi waktu karena beliau juga adalah orang yang super sibuk. Ada Not really. liputan. Jadi ya inilah. Harapan dulu deh terkait dengan keberadaan yang di Sepang tadi sebutannya apa ya berarti ya? Senternya tadi itu.
Brogasm juga. Brogasm Center gitu atau gimana? Ya, Brogasm Wellness Spa. Oke, harapannya terkait dengan keberadaan Brogasm Wellness Spa khususnya untuk masyarakat di Provinsi Banten apa? Yep. Ada satu visi juga ya di luar bisnis yang memang aku pengen up gitu untuk di Banten atau di Kota Serang ini khususnya. Aku tuh pengen bawa perubahan atau mungkin menjadikan Brogasm ini juga kayak tolak ukur untuk modernisasi dunia kecantikan di Kota Serang dan di Banten khususnya, bahwa kita juga bisa menaikkan kearifan lokal yang dikombin dengan beauty terapi. Nah, itu semua akan bisa dinikmati oleh semua warga masyarakat Banten pada khususnya, dan tentunya tidak lupa akan kualitasnya juga, seperti itu. Yes, Anda datang langsung saja ke Brogasm Wellness Spa karena sosok di belakangnya itu dia, pokoknya Anda di tangan yang tepat ya. Ya, insya Allah. Ya kan, bisa konsultasi juga gitu ya Bu ya? Bisa. Oke. Pertanyaan terakhir, bukan kenapa, apa Anda punya rencana untuk nyalek Bu? Masuk ke dunia politik? Saya tuh penasaran loh, seorang dengan kemampuan seperti yang Anda punya gitu kan, maksudnya gue masih idealis soalnya, gimana dong? ya emang Gue masih idealis. oh berarti belum ya? Bukan Gue tidak belum. akan, tapi belum. Who knows, ya kan? Who knows? Tapi tertarik nggak sih sama dunia politik gitu? For honest, aku kan sarjana ilmu politik ya, Yes, oh artinya udah terjawab lah. ya kan? Tapi ya semua orang ada masanya, semua masa ada orangnya. Iya betul. Berarti sekarang fokus dulu di Bisnis lah. kecantikan. Oke. Berarti nanti ke politiknya kapan? 5 tahun lagi? Pokoknya masih aku pantau dulu nih. Tapi penawaran sudah banyak ya. Iya, penawarannya sudah banyak. Oke. Erika Anca, terima kasih untuk waktunya ya. Sama-sama. Terima kasih, nanti kita ngobrol lagi. Sukses untuk bisnisnya. Amin. See ya. Pagi ini sendiri, siang terngiang, sore malam kisah kelam dalam dan hilang. Hari-hari berganti, bintang mentari, satu waktu cinta hadir, ajaib dan takdir. Lantas kenapa semisal aku sendiri? Salahkah ku merasa nyaman dalam sepi? Aku wanita yang tak ingin terus lari, bertahan untuk bahagia. Lantas kenapa semisal aku sendiri? Salahkah ku merasa nyaman dalam sepi? Aku wanita yang tak ingin terus lari, bertahan untuk bahagia. Di sini bermimpi, bila segala beban rasa tak terasa, luar biasa.
Lantas kenapa semisal aku sendiri? Salahkah ku merasa nyaman dalam sepi? Aku wanita yang tak ingin terus lari, bertahan untuk bahagia. Lantas kenapa semisal aku sendiri? Salahkah ku merasa nyaman dalam sepi? Aku wanita yang tak ingin terus lari, bertahan untuk bahagia. Tanyakan dirimu, apakah kau bahagia saat ini? 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 Tanyakan dirimu, apakah kau bahagia saat ini?